Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Fauzira. Saya dari kelas 2B Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan tindakan pertolongan persalinan normal. Untuk peralatannya, yang pertama kita siapkan set partus. Set partus ini steril ya. Di dalamnya yaitu ada 3 buah sarung tangan steril. Lalu ada kom berisi kapas. Ada kom berisi kasa, ada gunting untuk tali pusat, 2 buah klem, ada gunting episiotomi saya modifikasi, pinset chirurgis, pinset anatomis, lalu ada setengah koher, lalu ada kateter, lalu ada korentang, saya modifikasi, lalu ada penyedot lendir, selanjutnya ada Doppler, ada gel, saya modifikasi, lalu ada klem tali pusat, ada 2 buah spet ukuran 3 cc, lalu ada 2 buah bengkok, saya modifikasi. Lalu ada vitamin K dan hepatitis B. Lalu ada salep mata, 1 ampul oksitosin. Lalu di sini ada underpants, ada penutup kepala, saya modifikasi. Selanjutnya ada apron. Selanjutnya ada kacamata. Lalu ada 1 set pakaian bayi lengkap, ada celana ibu, ada 2 buah waslap, lalu kain selimut, lalu ada 2 buah handuk. Lalu di sini ada tempat untuk plasenta, lalu ada 2 buah baskom, yang satu berisi larutan DTT dan yang satu berisi larutan klorin. Selanjutnya ada tempat sampah medis dan tempat sampah non medis, lalu ada ember untuk pakaian kotor. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya dengan perawat Widya. Saya di sini yang bertugas hari ini ya Bu, dari pukul 7 hingga jam 14 siang. Sesuai dengan prosedur rumah sakit untuk menjaga keselamatan pasien, Ibu sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Nama saya Ibu Yati, tanggal lahir saya 1997. Baik ya Bu, betul dengan Ibu Wati. Ibu, sekarang saya yang akan membantu pertolongan Ibu ya. Iya. Selanjutnya yaitu kita lihat tanda-tanda di kala 2. Maaf ya Bu. Iya. Baik, setelah kita melihat adanya tanda persalinan di kala 2, selanjutnya kita periksa alat persalinan. Selanjutnya kita lihat peralatannya apakah sudah lengkap atau belum. Lalu kita patahkan ampul oksitosin. Lalu selanjutnya kita buka spet. Lalu kita masukkan ke dalam set partus. Buang ke dalam tempat sampah. Lalu selanjutnya kita masukkan klem tali pusat ke dalam set partus. Selanjutnya kita gunakan apron. Selanjutnya setelah kita menggunakan apron, lalu kita mencuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir dan sabun. Selanjutnya kita gunakan handscoon steril. Kita ambil handscoon menggunakan korentang. Kita gunakan handscoon pada tangan kanan terlebih dahulu.
dengan ampul oksitosin. Lalu setelah itu kita masukkan kembali ke dalam set patus. Lalu selanjutnya kita gunakan handscoon pada tangan sebelahnya. Lalu setelah itu kita siapkan pinset, kita simpan di pinggir, dan setengah koher. Lalu selanjutnya kita dekatkan bengkok di bawah vulva klien. Dekatkan kapas. Sebelum melakukan pemeriksaan dalam, kita bersihkan terlebih dahulu vulva dan perineum menggunakan kapas dan menggunakan pinset dengan gerakan dari vulva ke perineum. Maaf ya, Bu. Simpan pinset ke dalam bengkok yang berisi larutan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dalam untuk mengecek porsio, serviks, presentasi, posisi, subtura, molase, dan kondisi panggul. Kita simpan tadi bengkok di bawah vulvanya, lalu kita pastikan pembukaan sudah lengkap. Maaf ya, Bu. Tarik nafas. Ketika pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban belum pecah, kita pecahkan menggunakan setengah koher. Ya, Bu. Lalu selanjutnya kita rapikan alat. Selanjutnya kita masukkan sarung tangan ke dalam air klorin, lalu lepaskan handscoon. Kita lepas handscoon. Kita masukkan sarung tangan ke dalam air klorin, lalu kita lepas handscoon dengan keadaan terbalik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan DJJ. Kita beri gel terlebih dahulu. Pemeriksaan DJJ dilakukan setelah kontraksi uterus selesai. Pastikan DJJ dalam batas normal, yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Selanjutnya kita beritahu ibu dan keluarga kalau pembukaan telah lengkap dan keadaan janin baik. Baik Ibu, sekarang pembukaannya sudah lengkap ya, dan janinnya juga alhamdulillah baik. Sekarang Ibu bisa memposisikan untuk meneran ya Bu. Selanjutnya Ibu bisa membantu untuk melakukan posisi nyamannya untuk meneran ya Bu. Ya. Baik Ibu, sekarang apabila Ibu merasa ada kontraksi, Ibu bisa meneran ya Bu. Ya. Apabila terdapat his, sekarang kita bantu Ibu dalam posisi setengah duduk. Bu, saya bantu ya Bu. Jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, kita letakkan handuk bersih di atas perut Ibu. Maaf ya Bu. Lalu kita selanjutnya letakkan kain bersih yang sudah dilipat sepertiga bagian bawah bokong Ibu.
Selanjutnya kita pastikan kembali alat sudah lengkap. Kita buka set partus. Baik, alatnya sudah lengkap. Lalu selanjutnya kita menggunakan APD lengkap, yaitu kacamata, penutup kepala, sepatu boot, dan kita menggunakan handscoon. Selanjutnya kita menolong persalinan, yaitu tangan dominan memegang perineum dan tangan yang satunya yaitu di atas simfisis untuk menopang kepala. Lalu kita tunggu kepala janin melakukan putaran secara spontan biparietal dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah distal hingga bahu depan muncul di bawah atus pudus dan kemudian gerakan ke arah atas distal untuk melahirkan bahu belakang. Anjurkan ibu untuk meneran saat ada kontraksi. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Dan gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyelusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Selanjutnya, kita lakukan penilaian selintas pada bayi, apakah bayi menangis dengan kuat atau bernapas tanpa kesulitan, dan apakah bayi bergerak dengan aktif, dan kita lihat warna kulit bayi. Selanjutnya, yaitu kita memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Selanjutnya, beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Ibu, sekarang ibu akan dilakukan penyuntikan ya Bu. Iya. Oksitosin disuntik setelah bayi lahir 1 menit dengan dosis 10 unit secara intramuskular di sepertiga paha atas di bagian distal lateral. Maaf ya Bu. Lakukan aspirasi terlebih dahulu. Lalu masukkan obat. Setelah 2 menit pasca persalinan, lalu kita jepit tali pusat. Lalu kita jepit menggunakan klem kurang lebih 3 cm dari pusat bayi. Lalu kita dorong dari tali pusat ke arah distal. Lalu kita jepit kembali menggunakan klem. Lalu kita jepit kembali kurang lebih 2 cm dari klem yang pertama. Lalu kita pegang dengan satu tangan. Kemudian kita gunting di antara 2 klem. Lalu kita lakukan pengikatan atau kita jepit menggunakan klem tali pusat. Lalu lepaskan klem. Selanjutnya menyelimuti ibu dan bayi menggunakan kain hangat. Maaf ya Bu. Lalu kita gunakan topi. Lakukan skin to skin pada ibu dan bayi. Selanjutnya yaitu kita memindahkan klem pada tali pusat
hingga berjarak 5-10 cm dari pulpa. Selanjutnya, kita letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis ibu untuk mendeteksi, dan tangan lain memegang tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kanan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur. Lakukan penegangan tali pusat dan dorong dorsokranial hingga plasenta terlepas. Lalu setelah plasenta tampak pada pulpa, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Lalu, segera setelah plasenta lahir, lakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkular menggunakan bagian primer 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus membaik. Lalu kita evaluasi menggunakan kasa. Kita evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineal. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Selanjutnya, kita pastikan uterus berkontraksi baik dan tidak terjadi pendarahan per vagina. Lalu, kita biarkan bayi skin to skin di dada ibu paling sebentar 1 jam. Setelah 1 jam, kita lakukan penimbangan dan pengukuran panjang bayi. Kita timbang berat badan bayi. Selanjutnya kita ukur tinggi badan bayi. Kita pakaikan pakaian bayi. Lalu selanjutnya kita gunakan tetes mata. Kita gunakan tetes mata antibiotik Provilaris. Selanjutnya kita berikan juga vitamin K 1 ml secara intramuskular di bagian paha kiri anterolateral. Kita aspirasi. Lalu setelah 1 jam pemberian vitamin K, kita berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha sebelah kanan anterolateral. Selanjutnya, kita lakukan pemantauan kontraksi untuk mencegah adanya perdarahan per vagina. Oke, Bu. Lalu, kita ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan meses uterus dan menilai kontraksi. Ibu, nanti ibu bisa melakukan meses pada uterus ibu ya, Bu. Caranya menggunakan 4 jarinya ibu ya, Bu. Lalu ibu putarkan di atas uterus ibu, di atas perut ibu. Seperti itu ya, Bu.
Lalu selanjutnya kita evaluasi dan eksaminasi jumlah kehilangan darah. Lalu selanjutnya kita periksa nadi dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit pada 1 jam pertama setelah persalinan. Dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Lalu kita periksa kembali bayi dan pastikan bahwa bayi bernapas dengan baik. Lalu setelah selesai, kita tempatkan semua peralatan bekas pakai ke dalam peralatan klorin. Selanjutnya kita juga buang peralatan yang tidak terkontaminasi ke dalam tempat sampah. Kita pisahkan antara tempat sampah medis dan non medis. Selanjutnya kita bersihkan vulva ibu menggunakan air DTT dengan wasap. Maaf ya Bu. Selanjutnya kita bersihkan tempat persalinan dengan air klorin. Selanjutnya kita bantu ibu menggunakan celana bersih yang sudah terpasang pembalut. Maaf ya Bu. Posisikan ibu dengan nyaman. Ibu, apakah posisinya sudah nyaman? Iya, sudah. Baik ibu, tindakannya sudah selesai ya Bu. Lalu kita lepaskan APD. Lalu kita masukkan handspoon ke dalam air klorin dan kita lepas handspoon. Kita lepas dalam keadaan terbalik. Lalu setelah selesai melakukan pertolongan persalinan, lalu kita tuliskan hasil dokumentasinya dan kita isi partografnya. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.